warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tutorial episode 3. Saat ini saya akan menjelaskan tips bagaimana mengatur ruang kerja dan belajar dari rumah. Jadi gini, setiap bahan-bahan ruangan kerja dari rumah itu, belajar dari rumah itu merupakan salah satu ruangan yang cukup penting di setiap sudut rumah ya, terutama di rumah semua orang, dengan tujuannya untuk belajar, mengerjakan pendidikan, dan untuk kerjanya, untuk bekerja membuat vlog, membuat konten gaming dan lain sebagainya. So, tanpa kita sadari, ada beberapa mereka yang tidak mengetahui bagaimana cara mengaturnya dengan berbagai macam kelainan seperti dindingnya retak, terus AC kualitasnya tidak terlalu dingin, barang-barangnya berantakan, ataupun karena fasilitas atau karena komponen gadget itu tidak bisa terpakai tuh pakai dengan betul sehingga mengakibatkan kerusakan, baik itu komponen untuk belajarnya seperti dan sebagainya. Terus aparatur belajarnya juga sudah terlalu rusak ataupun peralatan visual patah. Nah, sekarang bagaimana cara mengaturnya? Pertama, untuk pengecatannya, pastikan pilih warna cat yang sesuai dengan kepribadian seseorang. Tidak perlu diganti, asalkan warnanya harus tetap tidak bisa membuat dinding itu retak. Terus kemudian yang kedua, ketika kita memilih jam, pastikan pilih jamnya yang berkualitas digital ya. Kenapa? Karena jam digital itu jauh lebih menghemat hemat listrik ketimbang jam yang biasa. Karena biasanya tuh kalau misalnya mati itu kan selalu suka ini ganti-ganti baterai terus. Jadi dengan jam digital itu, dengan jam digital super lengkap pun juga kita tuh memilih waktu ya, menentukan waktu kapan selesainya. Terus kemudian yang kedua, ketika memilih lukisan, pastikan lukisan ruang kerja ruang belajar itu sangat sesuai dan sensitif dan tidak terlalu mendistraksi orang lain, anak-anak maupun anak-anak kita, walaupun kita yang lagi bekerja dan belajar untuk bisa menyesuaikan. Terus kemudian yang keempat, untuk soal pemilihan barang-barang ini, meja belajar yang berkualitas adalah meja-meja yang tahan retak, tahan patah, terus juga kulit-kulitnya pun tidak terlalu mengerukur dan juga nyaman dan tidak terlalu keras. Kenapa? Karena terlalu keras itu justru mengakibatkan ini gampang patah. Cukup dengan bahan-bahan yang secukupnya. Begitu juga dengan kursi. Kursi yang salah satu kursi untuk belajar dan bekerja itu adalah harus memiliki bantalan yang tebal ataupun dengan memiliki sandaran yang sangat tinggi serta dengan kepala. Kenapa? Karena dengan sandaran dengan seadanya itu juga bisa membuat punggung kepala leher kita tuh cepat lelah. Pastikan sandarannya tersebut tuh tidak perlu tersebut tidak mudah patah dengan dilengkapi dengan pemutar yang bisa diputar dan naikin. Kemudian yang kelima, dengan ketika memiliki buku, silakan pilihlah rak buku yang terkunci maupun terkunci supaya orang kalau mencurinya tidak terkunci ya. Untuk meletakkan buku-buku rak terpisah seperti buku pelajaran, buku kerja, majalah, alat tulis, komik, novel dan lain sebagainya ya. Itu tujuannya supaya tidak terjadi hilang ya, apalagi alat tulis yang ada prakteknya harus dipisah-pisah, misalnya punya siapa ya. Kemudian yang keenam, tadi kan meja belajar, tadi kan komponennya atau permukaannya. Sekarang persiapkanlah lengkapi dengan laci-laci teman-teman alat tulis dan buku lainnya ya, untuk meja yang menggunakan dengan dilengkapi dengan rak, pasti dengan kursi juga. Nah kemudian yang ketujuh, pilihlah rak yang saya juga ada meja kecil dengan adanya rak juga ya, untuk menyimpan alat tulis dan sebagainya, ataupun dengan komponen barang-barang komputer, misalnya kamera, terus TV kecil dan lain sebagainya, proyektor. Terus kemudian yang ketujuh, untuk ruangan khusus kerja yang ngebuat vlog, pastikan kualitas lampunya harus cukup untuk membuat lampunya itu menjadi suasana video jadi lebih terang. Apalagi untuk para gamer, sediakanlah komputer khusus gamer dengan monitor minimal dengan cukup besar untuk membuat vlognya lebih menyenangkan, ataupun memilih CPU yang prosesornya lebih cepat untuk membuat konten gaming. Kemudian yang kedelapan, untuk kita belajar dengan lampu pijar itu, pastikan belajarnya itu harus dengan listrik dan tombol on off-nya, asalkan tidak mudah rusak. Kalau dengan lampu belajar itu tadi juga membantu kita itu lebih tidak mudah gerak saat belajar karena kelelahan. Kemudian yang kesembilan kita mengenai ini dulu. Kemudian tentang komponen perangkat gadget. Kalau mau bekerja, komputernya itu bisa dengan posisi yang lebih cepat, keyboard dan mouse yang terpisah. Kalau laptop tuh gunakanlah pelindung keyboard seperti ini. Terus kemudian kalau gunakanlah hard disk eksternal yang khusus untuk yang biasa dan juga untuk yang film.
Terus kemudian yang terakhir yang paling 10, jangan lupa sediakan tempat sampah di luar ruang kerja dan belajar supaya kita kalau kita misalnya lagi mau bawa snack tuh bisa mau tempat tempat tidak perlu capek-capek ke dapur untuk mencari tempat sampah. Nah, sebenarnya ada beberapa kaidah penting peranan manfaat dan mengatur ruang kerja dan rumah adalah meningkatkan rasa tanggung jawab, membuat suasana belajar dan bekerja lebih nyaman, ataupun terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau ruangan tersebut jika perlu dikunci. Kalau kalian kita sedang belajar tuh sediakanlah kunci kamar kalian agar tidak terganggu, kecuali kalau kalian penting kalian boleh keluar asalkan mereka kesini lagi ya, ataupun seperti aja sama mau ujian, kalau mau pipis harus izin dulu, atau kalau perlu belum ujian pastikan pipis lebih awal agar tidak perlu lagi bawa ke kamar atau ke kelas. Oke, untuk perkara ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe sosial media tuh, kemudian kita konsisten tahu bagaimana saran dari kalian untuk mengatur ruang belajar dan ruang kerja dari ruang dengan versi kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.